berbahaya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Baru-baru ini publik kembali dikejutkan dengan terbongkarnya sindikat penyebar informasi hoaks dan fitnah di tengah masyarakat bernama Saracen. Pasalnya kelompok ini diketahui sebagai organisasi profesional yang dengan sengaja dan terorganisir menyebarkan informasi hoaks secara masif melalui 800.000 akun media sosial yang dikendalikannya. Tentu jika dibiarkan, aktivitas kelompok ini akan sangat berpotensi dalam memecah belah kesatuan bangsa dan negara kita melalui penyebaran berita fitnah dan bohong. Terlebih lagi jika informasi itu sengaja disebarkan di tengah kondisi politik yang tengah memanas, seperti halnya pelaksanaan pilkada dan pemilu mendatang. Pemirsa, untuk mengupas sepak terjang kelompok penebar hoaks Saracen dan dampaknya di tengah masyarakat, kini telah hadir bersama kami di studio pengamat politik senior Indria Samego dan pengamat telematika yang juga Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi. Selamat sore Pak Heru, selamat sore Pak Indria. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Sebelum kita mulai dialog kita, saya harus menyampaikan informasi terlebih dahulu. Ya pemirsa, kami akan kembali menampilkan respon Presiden Joko Widodo terkait sindikat Saracen, di mana Jokowi meminta Kapolri mengusut tuntas kasus Saracen termasuk pihak pemesannya. Sementara kini Barreskrim Mabes Polri masih mengusut kasus kelompok Saracen yang terlibat bisnis menyebarkan hoaks dan fitnah di media sosial. Jokowi mengatakan semua negara mengalami masalah ini karena keterbukaan media sosial. Bisnis hoax ini bagi Jokowi sangat mengerikan karena bisa membahayakan negara. Jokowi menyebut informasi di media sosial yang menyebarkan hal-hal yang positif, optimisme, mengajak masyarakat membangun berbuat baik, menjaga kesantunan, kesopanan, tak masalah sekalipun ada jutaan akun. Karena itu Jokowi berharap tidak hanya 3 orang yang ditangkap, tapi dicari juga siapa pemesannya sehingga bisa dituntaskan. Semua negara mengalami ini karena keterbukaan media sosial. Semua negara mengalami menggunakan media sosial kan individu-individu kan. Individu saja sangat merusak kalau informasinya itu tidak benar, bohong, apalagi fitnah, apalagi yang terorganisasi. Ini mengerikan sekali, kalau dibiarkan mengerikan. Apalagi memiliki akun sampai ribuan, ratusan ribu. Ya kalau kabarnya menyampaikan hal yang positif, menyampaikan optimisme, mengajak masyarakat untuk membangun, mengajak masyarakat untuk berbuat baik, mengajak masyarakat untuk menjaga kesantunan, kesopanan, ya nggak apa-apa, mau jutaan akun juga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah memecah belah, mengabarkan hal yang fitnah, mencela orang lain, kemudian berbahaya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Saya sudah perintahkan kepada Kapolri diusut tuntas, bukan hanya Saracennya saja, tapi siapa yang pesan, siapa yang bayar, harus diusut tuntas. Baik, segera saja kita mulai dialog kita malam hari ini pemirsa. Pak Indria, apakah memang sangat besar sekali dampak dari keberadaan organisasi seperti Saracen ini? Iya, saya mendengar tidak hanya Saracen, tapi ada sejumlah orang yang memang menjadikan kegiatan itu sebagai pertama adalah kegiatan artikulasi politik. Karena kita masuk pada era yang semakin liberal, semakin bebas, satu pihak lain juga karena teknologi menyediakan. Sangat mudah membuat berita itu, beda dengan zaman dulu. Koran harus ada percetakan, nunggu semalam. Sekarang tinggal menggunakan jari-jari saja bisa langsung terpublish. Dari tempat kita duduk sudah jadi itu. Ya, yang ketiga memang karena faktor-faktor politik. Soal ini strategi untuk memperoleh kemenangan dalam pilkada, dalam pemilu,
ini merupakan apa yang ya niscaya kehadirannya itu, sehingga mereka membutuhkan media yang bisa mempercepat proses itu secara masif gitu ya, apalagi kalau nasional gitu kan. Jadi memang ada pasarnya istilahnya. Jadi ada produsennya, ada pasarnya, ini dua pihak, supply demand. Nggak mungkin ada produsen kalau tidak ada yang membeli. Jadi apa yang dikatakan Presiden itu betul itu. Nah, persoalannya di kita ini memang pertama ya mungkin karena aturan-aturan. Ini kan barang baru ya. Sebuah aktivitas media yang luar biasa cepat, masif, ini baru betul. Yang kedua, dalam masyarakat yang sangat heterogen, apalagi terjadi polarisasi berbagai isu, itu sangat mudah dieksploitasi menjadi sesuatu yang ya marketable. Kembali lagi, you mesan, saya bikin gitu. Nih Pak Heru, Anda sebagai pengamat dari sisi teknologi melihatnya ini sebagai salah satu apakah memang ada tanda dari kemajuan masyarakat mereka lebih berani berekspresi atau memang lebih besar disalahgunakan untuk kepentingan politik? Jadi memang ini kan terkait dengan perkembangan media. Ada media lama, ada media baru. Jadi media lama itu televisi, koran segala macam. Kemudian dengan perkembangan teknologi informasi adalah media baru gitu ya. Sesungguhnya kalau dalam pandangan saya sendiri, media itu bersifat netral sebenarnya. Dia bisa positif kalau kita gunakan secara positif, tapi memang bisa negatif atau merusak jika kita gunakan secara negatif. Jadi teknologinya sendiri menurut Anda sebenarnya secara teknologi netral. Nah, dalam perkembangannya memang sejak mungkin 5 tahun terakhir dari 2012 itu kan Pilkada DKI memang menjadi satu barometer gitu ya, di mana waktu itu pertarungan yang cukup ramai, dan memang ini juga satu milestone baru adalah penggunaan tim cyber gitu. Jadi pemilihan kepala daerah itu agak sulit kalau tidak menggunakan tim cyber. Dalam pelaksanaannya memang tim cyber kan tadi disampaikan juga Pak Indri ada juga yang mungkin kampanye positif gitu, tapi ada juga yang kampanye negatif menjatuhkan lawan gitu ya. Tapi kan juga ada yang kita akui atau tidak kan yang hitam gitu ya, itu fitnah segala macam. Nah, ini kan berkembang 2012, 2014 sampai kemarin 2017 dalam Pilkada DKI Jakarta gitu ya. Dan memang selain itu juga ada pemain-pemain lain gitu ya yang memang alasannya itu sebenarnya lebih ke bersifat finansial gitu ya. Waktu itu misalnya kita pernah ramen misal kasus Trio Macan apa segala macam gitu. Artinya ada pihak-pihak yang bermain, katakanlah dia menulis sesuatu yang negatif tentang seseorang, kemudian dia datang ke orang tersebut menyampaikan proposal. Kalau dia menyebut proposal tersebut ya artinya kan harus dikonversi dengan uang gitu ya. Itu yang terjadi, dan ketika si A setuju mungkin besoknya dia menyediakan si B. Si B juga harus membayar uang segala macam gitu ya. Itu bisa terjadi, tapi mungkin juga ada yang memang pihak-pihak yang memesan untuk tolonglah tulis agar inilah fitnah si seseorang. Baik. Seperti itu. Kita jeda dulu. Nanti mungkin kita bisa bahas. Kita sudah melihat prakteknya di 2017 pada saat pilkada. Nah, bagaimana ke depannya, terutama pada saat 2019 mendatang. Kami akan kembali saja di berikutnya pemirsa.